Finance. Ya, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai administrasi keuangan. Namun sebelum itu, apa sih administrasi keuangan itu? Administrasi keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, oleh karena itu, mengapa dalam suatu organisasi perlu adanya bendahara? Untuk mengetahui jawaban ini, tentunya kita harus mengetahui apa saja tugas dari bendahara tersebut. Di sini ada beberapa tugas dari bendahara. Yang pertama, mengatur dan memantau sirkulasi keuangan, lalu menerima, menyimpan, mentata usahakan dan membukukan uang atau surat berharga, kemudian mengurus segala administrasi terkait keuangan dan menolak perintah pembayaran apabila kebutuhan yang diperlukan dianggap tidak perlu. Selain tugas bendahara, kita juga akan mempelajari tentang sumber dana. Kira-kira dari mana saja sih sumber dana HMJ itu? Yang pertama ada PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dana ini diperoleh dari fakultas. Kemudian yang kedua ada hibah. Dana hibah adalah suatu pemberian dalam wujud uang, barang ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lain secara umum. Lalu ada kas, di mana fungsinya kas di sini adalah untuk menunjang segala kebutuhan internal maupun sebagai penunjang kelancaran kegiatan operasional. Kemudian ada danus. Nah, danus ini diperoleh dari tindakan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mendapatkan kekayaan dengan tujuan memenuhi semua kebutuhan internal ataupun kegiatan. Dan di sini ada macam-macam administrasi keuangan. Ada RAB atau rencana anggaran biaya. Itu adalah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, terutama dalam proyek. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, kita akan membuat rencana anggaran biaya. Kira-kira berapa sih biaya yang akan kita gunakan, berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk kegiatan tersebut. Setelah itu, tentunya ada laporan pertanggungjawaban. Di sini ada laporan pertanggungjawaban keuangan fakultas. Ini sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang PNBP pada pihak fakultas. Prima PNBP itu pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kira-kira dana yang telah diberikan itu teralokasi kemana, teralokasi untuk keperluan apa, dan sebagainya. Selain itu ada laporan LPJ keuangan DMF. Ini adalah laporan yang dibuat bendahara sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang pada DMF. Laporan DMF ini biasanya dibuat oleh program kerja yang menggunakan sumber dana dari kas HMJ. Nah, laporan ini sifatnya adalah real. Jadi sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan pengeluaran nyata terkait apa yang sudah dikeluarkan, untuk apa, dan dialokasikan kemana saja. Nah, di sini ada contoh dari RAB PNBP. Di sini ada sumber dana tentunya dari PNBP, kemudian bidang, lalu ada judul kegiatan. Di sini judul kegiatan itu adalah nama proker. Untuk kolomnya, kolom tabel, ada nomor, uraian, volume, satuan, kemudian ada harga satuan dan jumlah. Selain itu, di sini nanti akan disertakan tanggal pembuatan dari RAB itu. Jadi pembuatan RAB ini tanggal berapa. Lalu di sini ada tanda tangan dari ketua pelaksana dan tanda tangan dari Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, di sini untuk harga seperti yang kita lihat di tabel atas, itu harga satuan dalam kurung Rp. Jadi sebenarnya untuk penulisan yang benar itu untuk kolom di bawahnya tidak usah disertakan Rp, juga tidak apa-apa karena sudah include di atasnya. Begitu juga dengan jumlah. Selain itu ada contoh RAB yang menggunakan kas. Nah, di sini untuk sumber dana tentunya tulisannya adalah kas, lalu bidang, divisi, dan judul kegiatan ini masih sama. Dan di sini tulisannya adalah RAB Kas HMJ Fisika Nuklear 2021. Untuk kolomnya juga sama. Benar, kemudian di sini adalah 1 April 2021. Ini menandakan tanggal pembuatan dari RAB itu sendiri. Lalu di sini ada tanda tangan ketua pelaksana.
Nah, yang membedakan RAB menggunakan kas HMJ dengan fakultas itu adalah terletak pada tanda tangan pihak fakultas. Jika PNBP menggunakan tanda tangan pihak fakultas, jika menggunakan kas HMJ cukup dengan ketua pelaksana. Nah, di sini untuk contoh LPJ PNBP, untuk lembar persetujuannya ini sampai WD3. Jadi ada ketua pelaksana, ketum HMJ, pembimbing, fisika, kajur hingga dekan. Kemudian di sini untuk laporan keuangan. Di sini tertera penerimaan dananya dari PNBP, lalu di sini untuk rincian pengeluarannya. Nah, untuk pengeluarannya ini per toko, jadi bukan per item. Nanti per tokonya langsung ditulis saja kira-kira di toko itu kalian sudah membeli apa saja, seperti itu. Kemudian di sini ada kwitansi. Kwitansi yang seperti ini adalah khusus untuk LPJ fakultas yang menggunakan dana PNBP. Jadi ada format kwitansinya sendiri dari pihak fakultas. Nah, setelah dicantumkan kwitansi yang dari pihak fakultas, nanti kita lampirkan nota-nota pembeliannya. Nota-nota pembeliannya itu dilampirkan di lembar setelahnya ini. Kemudian ini untuk contoh LPJ DMF. Nah, perbedaan dari LPJ DMF dan fakultas dapat kita lihat. Untuk LPJ DMF ini lembar persetujuannya hanya cukup sampai kepala jurusan. Nah, ini untuk lembar laporan keuangannya sama seperti LPJ fakultas. Hanya saja di sini penerimaan dananya berasal dari kas. Untuk pembeliannya di sini laporannya juga per toko, bukan per item. Jadi di toko itu kalian sudah membeli apa saja, itu nanti dicantumkan. Lalu untuk perbedaannya, jika LPJ fakultas tadi ada lembar kwitansi khusus formatnya dari fakultas. Nah, jika dari DMF itu tidak ada. Nanti silakan dicantumkan langsung nota-nota pembeliannya setelah lembar laporan keuangan. Tapi untuk penataan dari notanya itu sendiri disesuaikan dengan urutan toko. Nah, di sini ada alur pengajuan proposal dan kontrak dana. Yang pertama, panitia tentunya membuat proposal, kemudian surat permohonan dana, surat peminjaman tempat, surat peminjaman alat, dan surat tugas. Ini untuk proker yang PNBP itu bisa membuat semuanya. Nah, namun untuk proker yang menggunakan kas tidak perlu membuat surat permohonan dana. Kemudian yang kedua, panitia pelaksana berkonsultasi kepada sekretaris umum. Nah, ini urutannya nanti adik-adik bisa konsultasi dulu ke kodifnya, kemudian ke sekretaris bidang, baru kemudian ke kepala bidang. Nah, untuk RAB-nya silakan dikonsultasikan kepada bendahara umum. Setelah itu, setelah bendahara umum memberikan persetujuan, nanti adik-adik bisa ke sekretaris umum untuk mengkonsultasikan seluruh bagian dari proposal yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, panitia pelaksana meminta tanda tangan kepada ketum, pembina, kajur. Nah, setelah mendapatkan tanda tangan tersebut, panitia pelaksana meminta paraf ke Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan. Lalu, panitia pelaksana mengajukan persetujuan proposal dan surat-surat kepada WD3. Setelah disetujui, proposal dan surat itu digandakan kemudian diberi stempel fakultas. Nah, proposal nanti akan di-scan dan diunggah di Si Ormawa serta dikirim ke email DMF. Untuk yang mengirimkan ke Si Ormawa ini nanti langsung dari PH4. Dan untuk surat-surat asli yang berstempel diajukan kembali ke WD2 untuk meminta persetujuan permohonan dana dengan mengisi link pengajuan dana di link berikut. Kemudian, bila sudah disetujui, maka disposisi akan turun ke Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan. Setelah itu baru akan diserahkan kepada Subag Keuangan dan Kepegawaian untuk memproses kontrak dana. Setelah semua berkas lengkap, kontrak dana akan diproses dan pencairan dana akan dapat segera dilaksanakan. Ini untuk alur pengajuan proposal dan kontrak dana ke fakultas. Nah, setelah itu ada alur pengajuan LPJ keuangan ke fakultas.
Itu apa saja? Yang pertama, panitia pelaksana tentunya sudah membuat LPJ keuangan dan dikonsulkan hingga bendahara umum. Kemudian panitia pelaksana berkonsultasi kepada BPP Keuangan dan meminta tanda tangan Kasubag Keuangan dan BPP Keuangan. Setelah itu, setelah LPJ disetujui, LPJ akan digandakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kemudian LPJ di-scan dan diunggah di Si Ormawa. Tetap sama seperti proposal, untuk yang mengunggah ke Si Ormawa ini adalah pihak dari PH 4. Kemudian untuk soft filenya akan dikirim ke DMF. Nah, dan untuk hard filenya akan diserahkan pada BPP Keuangan. Itu tadi informasi mengenai administrasi keuangan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan yang singkat tadi ini bisa memberi pemahaman dan bisa mempermudah adik-adik tentunya untuk melaksanakan program kerja ke depannya.